Hai Detikers, masih bersama Lelia Dan juga Justin Timberlake di tetap loh. Detik Sore. Dia teguh pendirian. Dan juga ada satu tamu lagi di Ya. sini, yaitu Fatin Sidkia Lubis. Ada Mbak Lita. Ya. Mbak Lita dari Mega Capital Sekuritas. Apa kabarnya Mbak Lita? Baik, Baik ya, alhamdulillah. makin semangat ya menuju Iya. akhir Juli ya. Betul. Karena kan mau gajian kan. Iya, betul. Akhir Oh. bulan Payday. biasanya payday. Apalagi selain gajian yang bikin semangat akhir Juli ini. Apalagi Mbak? Penantian ini ya, Angka-angka. komentar The Fed ya. Iya, komentar dong. Bisa gitu. Mbak Lita, ini kita update market lagi. Hari ini ISG sih ditutupnya merah ya, tapi merah tipis aja sebenarnya. Sepertinya sih ISG bisa ditutup di bulan Juli ini untuk pertama kalinya hijau ya nanti ya. Ngelihat Bisa. lajunya tuh sampai hari ini tuh kayaknya cukup ngegas gitu sampai 6.300 nih sekarang udah nih. Gimana Mbak Lita? Oke, hari ini IHSG tipis ya Mas, merah itu sebenarnya karena sebenarnya menurut aku itu koreksi wajar sih, koreksi sehat. Karena kan banyak sentimen positif nih di market. Yang pertama IHSG itu dari minggu lalu, terutama waktu tanggal Kamis Jumat lalu kan foreign mulai net buy kan di saham Indonesia. Totalnya itu setelah dari 16 Juli sampai terakhir kemarin tuh sekitar hampir mencapai 2 triliun rupiah. Lumayan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Langsung syukuri tetap ya. Ya, jadi setelah 3 bulan terakhir kan net sell Iya, terus, kabur akhirnya mulu ya. ya akhirnya tuh net buy gitu. Kemudian juga dari kenaikan IHSG kan dari awal bulan tuh awal bulan Juli itu kan melemah terus ya. Nah, di minggu-minggu ini, terutama Kamis Jumat kemarin itu, kenapa menaik? Total peningkatannya itu sekitar 12% month to date, jadi dari awal bulan sampai hari ini. Nah itu karena sentimen positif, terutama yang pertama itu, kalau kita lihat minggu lalu itu di global itu ya Mas, Nikkei sama Kospi-nya kan turun ya. Itu karena ambruknya saham-saham AI, semikonduktor, tapi per hari ini sih naik lagi. Nah waktu minggu lalu tuh kenapa ada net buy di Indo itu karena dari luar tuh pindah ke Indo gitu. Jadi karena indeksnya turun yang Nikkei dan Kospi itu, jadi pindah ke Indonesia seperti itu. Terus juga dari Piala Dunia juga ya Mas. Likuiditas Piala Dunia kan lumayan ya itu. Jadi pindah nih ke saham lagi. Jadi fokus investor jadinya ke saham lagi. Enggak Bentar-bentar. terbagi ke Likuiditas Piala Dunia, maksudnya? Oh, ada lah Mas itu likuiditas Piala Dunia. Emang adalah itu gimana maksudnya? Ya, pokoknya ada perputaran uang di situ. Oh, Ya, jadi karena gara-gara orang menang Piala Dunia terus duitnya lari ke ISG, maksudnya gitu. eh Bisa ke situ. bukan ke situ sih Mas, jadi kan banyak yang taruhan kan di Piala Dunia. Kan Mas Edo juga pasti Ya tahu. itulah ya. Gue Ya kira itulah ya. kan Mas Edo juga pasti taruhan. Tahu-tahuan loh. Mas Edo Kok pasti ketahuan? tahu. Iya. Oh iya Jadi gitu. ada invest juga ke situ akhirnya. Betul. Unik tuh, iya. Gue juga baru menyadari ternyata orang-orang, itu juga jadi salah satu pemantik ya. Iya, betul. Ada dana-dana lain juga yang mungkin bisa menguatkan ISG sampai pertengahan Juli ini. Oke, nah ada juga nih Mas, hari ini kan ada pengumuman BI Rate. Betul. Ternyata hold BI Rate-nya di 5,75%. Jadi alasannya karena BI itu ingin menjaga inflasi sesuai targetnya. Karena kan inflasi terakhir tuh mepet ke target kan di 3,38%. Dan yang targetnya itu kan sampai 3,5%. Kemudian juga dari PMI manufaktur Indonesia kan kontraksi juga dari sisi sektoril. Oleh karena itu kalau BI Rate dinaikkan terus, biaya bahan baku akan semakin tinggi, kemudian akan PHK juga akan semakin tinggi. Itu mengaruh juga ke pertumbuhan ekonomi. Jadi di sini BI itu ingin menstabilkan rupiah, walaupun rupiahnya memang belum terlalu stabil karena masih mendekati 18.000, Iya, tapi walaupun sekarang di bawah 17.900, tapi BI itu ingin menstabilkan rupiah tapi tidak mengganggu pertumbuhan ekonomi, karena pertumbuhan ekonomi di sini kan dari PMI manufaktur aja kan sudah kontraksi. Kemudian dari BI Rate yang kenaikannya itu 100 bips itu kan belum dirasakan full sampai sekarang, masih lag. Kemudian kalau misalkan Dari ditambah awalnya lagi, kemudian kalau misalkan ditambah lagi tuh dampaknya akan semakin besar lagi sih ke sektor real gitu. Walaupun sebelumnya ekspektasinya adalah BI ini bakal naikin suku bunga lagi gitu. Iya, ekspektasinya akan naikin suku bunga lagi. Mungkin ini karena ini sih Mas, dari cadangan devisa BI kan tipis ya.
di cadangan devisa liquid itu untuk intervensi Bank Indonesia untuk menstabilkan rupiahnya itu tipis di 120 USD, yang dimana batasnya itu 110 US dollar, tuh triliun US dollar seperti itu. Jadi ini karena tipis, jadi banyak market tuh ekspektasinya BI rate akan naik lagi, terus juga dari rupiah juga belum stabil. Nah ini BI rate hold tuh jadi positif lah ke IHSG ke depannya, kan hijau terus nih. Kebetulan ini teman saya punya dana dingin, uang dingin Dingin 100 juta. Jadi kayak kemana ya aku mau Baiknya kemana ini sih ya? Mbak Lita? Oke, untuk kalau misalkan punya uang dingin dan ingin fokus di saham, karena sekarang marketnya sebenarnya tuh kemarin kan yang 5.300 tuh sebenarnya bisa juga disebut bottomnya ya Mas, karena kan kedepannya tuh masih banyak sentimen positifnya tuh sekarang lagi banyak nih, kayak misalkan proyek dari pemerintah yang Danantara tuh kan sekarang banyak proyek yang sudah berjalan seperti proyek Masela, yang proyek sampah jadi listrik itu kan positif. Yang negatifnya sisa MSCI aja, itu juga kalau MSCI itu sekarang kan OJK sudah intervensi yang melalui free float dan lain sebagainya lah. Nah untuk kedepannya sih kalau misalkan punya uang dingin, kalau mau fokus ke saham walaupun high risk high return, jadi bisa ke sektor, kalau misalkan menurut aku ya, disclaimer on, bisa ke perbankan, terutama Bank Himbara atau yang ada di indeks LQ45 di situ bisa juga, karena dari sisi BI rate juga karena hold jadi nggak terlalu menekan sektor perbankan, karena kalau dinaikin itu bakalan semakin tertekan ya Mas sektor perbankan, walaupun tadi sih aku lihat sektor perbankan itu turun ya, merah ya. Nah tapi untuk kalau misalkan kita lihat dari sisi fundamental perbankan, kan sekarang udah rilis nih laporan keuangan emiten semester 1 itu kinerjanya baik kalau dari fundamentalnya. Jadi untuk long term menurut aku bisa ambil sektor banks, terus juga mungkin bisa sektor ini sih, perkapalan, karena sekarang kan harga minyak tinggi karena perang juga memanas gitu. Kebetulan teman saya memang suka air, jadi dia pasti tertarik tuh beli yang saham sektor perkapalan. Tapi kalau mundur sedikit Mbak Lita, tadi aku penasaran, foreign kan baru akhirnya masuk lagi tuh di akhir bulan Juli ini kan. Sebenarnya karena apa sih? Misalnya ada alasan pastinya, karena kemarin tuh wah mundur gitu, kayak nggak gitu. Kenapa baru akhir Juli ini? Apakah karena MBG anggarannya dipangkas? Nah jadi kayak oke, masuk. Iya. Oke, terutama kalau misalkan kita lihat dari sentimen positif domestiknya, yang pertama sebenarnya kan ada sentimen negatif dari Moody's ya, outlooknya kan negatif tuh. Kenapa sih foreign tetap masuk? Karena dari fundamental Indonesia, terutama dari defisit anggaran, yang dimana kan semester 1 tuh 0,76%. Nah ini kalau misalkan ke targetnya maksimal itu 3% per tahun kan. Di akhir tahun ini kalau 0,76 dikali 2 kan sekitar 1,5, itu kan setengahnya dari target, dan ini dinilai positif gitu oleh market. Selain itu juga komitmen pemerintah juga memangkas anggaran MBG ya, sekitar ke 220 triliun dari yang awalnya itu 335 triliun. Nah itu cukup besar ya. Jadi di sini ada komitmen pemerintah juga di sini. Terus ada isu juga sih Mas terkait pembentukan PFII. Nah itu juga sebenarnya kalau misalkan berjalan dengan baik itu bisa positif ke market. Cerita dong Mbak soal PFII ini, jelaskan ke kita. Mungkin juga detikers banyak yang belum aware sama atau familiar sama PFII ini. Apa sih bedanya, apa sama katakanlah pasar modal yang juga menjangkau modal-modal asing dan juga domestik gitu. PFII ini apa Mbak? Katanya menjaring dana konglomerat. Iya, family of. Oke. Jadi PFII itu singkatan dari Pusat Finansial Internasional Indonesia, yang dimana kalau kita tahu sih ini mengacu ke ada di International Dubai Financial Center. Nah itu tuh komparasinya seperti komparasinya ke situ. Atau kalau misalkan di Indonesia skop kecilnya itu kawasan ekonomi khusus. Tapi kalau kawasan ekonomi khusus itu kan fokusnya ke sektor pariwisata, manufaktur. Jadi suatu wilayah dijadikan kawasan ekonomi, misalkan untuk pariwisata. Sedangkan PFI ini khusus untuk keuangan. Sebenarnya kalau misalkan mau lihat contohnya kayak SCBD. SCBD itu kan lingkup kecilnya, tapi di sini fokus PFI itu ingin si wilayahnya itu
semua perusahaannya itu keuangan, finance, perbankan, family office. Nah, yang tadi family office termasuk dalamnya iya, ya. termasuk di dalamnya. Makanya konglomerat bisa bikin kantor di sana dengan beberapa benefit. Benefitnya itu pajaknya bisa, PPh-nya bisa 0%, terus pajak yang lainnya itu ada yang 0% sampai yang 50 tahun itu. Pokoknya kalau misalkan lembaga internasional atau lembaga domestik bikin perusahaan di sana, pajaknya bisa 0%, terus juga pengadilannya itu bisa khusus di wilayah itu aja. Jadi itu tuh untuk menarik inflow ke Indonesia sih, karena banyak benefit itu. Inflow-nya juga masuk ke Indonesia pada akhirnya lewat dengan dibangunnya kantornya di sana. Iya. Atau ada cara lain lagi juga yang kemudian ini jadi sebuah sentimen positif gitu buat pasar keuangan Indonesia. Oke, kalau misalkan tujuan PFI itu sebenarnya yang pertama itu sih Mas, menarik dana-dana asing masuk maupun dana domestik. Yang tadi dana asing masuk lewat misalkan BlackRock. BlackRock kan misalkan mau buka office nih di PFI. Nah, itu kan berarti menambah inflow kan di domestik, karena bisa aja si perusahaan BlackRock ini mengelola dana yang dananya itu dibelikan obligasi ataupun saham di Indonesia gitu. Sejauh kayak gitu, walaupun aku baca-baca belum tentu ya. Well, itu kan positifnya ya Mas. Iya, harapannya kayak bisa jadi ke situ. Walaupun bisa jadi juga tanpa BlackRock buka kantor pun di sana dia invest juga, beli surat utang kah atau beli saham di Indonesia kah gitu. Oh, ini kan di Bali kan lokasinya kan? Belum pasti Mas, belum pasti di Bali. Masih belum tahu. Ya. Jadi itu Detikers beda sama tadinya kita mikirnya adalah ini sebuah sebuah badan baru, kemudian nanti akan menjaring modal-modal dari mana saja untuk diputarkan kembali. Kalau itu kan kita udah punya banyak, udah punya badannya juga gitu ya. Ya gimana sebagai sobat Konglo mau taruh Aku mau kantor di family office, bikin family office di lokasi itu nanti. Tapi aku lihat dulu lokasinya ya. Oke. Dia dekat sama Transjakarta apa enggak? Karena aku biasanya Sobat Konglo nggak kantornya pakai Transjakarta. Kayaknya nggak butuh. Sobat Konglo nggak butuh. Sobat Konglo nggak butuh itu. Justru nyarinya helipad betul. ya. Ada helipad atau enggak gitu. Tapi ini sentimen positif ya buat. Iya, positif Mas. Buat pasar keuangan Indonesia juga positif pada akhirnya ya. Untuk saat ini positif. Kalau misalkan bisa di-maintain dengan baik ya program ini. Harapannya bisa. Siapa kira-kira yang jadi bosnya, kan ada kepalanya nanti kan? Iya, ada kepalanya juga. Kayak itu kepala otorita gitu ya? Itu bisa ditunjuk sih Mas. Mau ngajuin diri? Gimana ya? Nanti saya pikirin. Saya coba tanyakan dulu sama tim. Ya udah. Kalau gitu. Ayah punya pertanyaan lagi? Enggak sih, tadi udah aman katanya kan. Udah dikasih Jadi saran mau juga. ke banking, kapal tadi ya. Karena suka air. Iya. Aku memang water sign. Water sign ya. Terima kasih.